Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita belajar matematika di kelas 7 Sanawiyah. Gimana nih? Kalian sudah siap untuk menjelajahi dunia matematika? Harus ya. Harus semangat dan tetap berdoa agar senantiasa diberi kemudahan ya untuk paham terhadap matematika. Oke, kita langsung aja ke materi kita. Di semester ini kita akan belajar tentang yang pertama itu tentang bilangan, kemudian himpunan, kemudian bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian perbandingan. Dan di semester 2 nanti kita akan belajar tentang aritmatika sosial, garis dan sudut, segi 4 dan segi 3, serta penyajian data. Insya Allah bab-bab ini bab-bab yang sangat mudah dan berada di sekitar kita ya. Kita sering menemukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan takut ya untuk belajar matematika. Insya Allah matematika itu dapat mempermudah kehidupan kita ya, terutama di bidang teknologi, perdagangan, dan bidang-bidang yang lainnya. Kita langsung aja ke bab pertama, yaitu tentang bilangan. Di bab bilangan ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat dan pecahan, kemudian mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, kemudian operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, mengubah bentuk bilangan pecahan, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan terakhir EPB. Untuk materi pertama ini Ibu gak akan banyak dulu karena masih awal ya. Tadi kita sudah sempat perkenalan di awal di PDF yang Ibu kasih. Nah sekarang mungkin materinya sedikit dulu aja. Tugas kalian adalah mencatat, memahami, kemudian nanti kalau ada soal evaluasi mohon untuk dikerjakan dengan teliti. Kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Coba ada yang sudah pernah belajar tentang bilangan bulat atau bilangan pecahan? Oke, kalau yang sudah pernah belajar, mungkin ini sebagai penguat ya. Tapi kalau yang belum pernah, oke nggak apa-apa. Insya Allah materi ini sangat mudah ya. Nah, kalian harus kenalan dulu nih sama bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, bilangan bulat negatif. Jadi intinya bilangan bulat ini adalah bilangan yang tidak ada koma-komanya gitu ya, yang nilainya tertentu, misal 1, 2, 3, 1 juta, 100.000, 50.000, atau 20, 100 gitu ya. Nah, itu adalah bilangan-bilangan bulat. Tapi ternyata bilangan bulat itu juga tidak hanya terdiri dari bilangan yang positif ya, tapi juga nol dan bilangan bulat negatif. Di sini Ibu sajikan ada garis bilangan, ini namanya garis bilangan. Nah, di garis bilangan ini memuat bilangan bulat positif, nol, dan negatif. Ini tuh angkanya bukan hanya sampai 4 ya, tapi 1, 2, 3, 4. Tanda panah ini menyatakan sangat banyak. Jadi kalian bisa meneruskan nih 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini ada bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Kalian juga bisa meneruskan nih, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya sampai misal minus 1 juta. Seperti itu ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan tertentu yang tidak memiliki koma-koma gitu ya, nilainya pasti gitu.
Dan yang kedua, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Yang disebut dengan bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nih bentuknya kayak gini, A per B. Contohnya kayak 1/2 atau 3/6 atau lagi 5/9 misalnya. Nah, ada yang di atas nulisnya, ada yang di bawah. Yang di atas kita sebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Ya, jadi kalau bilangan bulat penyajiannya ada A per B, gitu ya, ada pembilang dan ada penyebut. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jenis-jenis bilangan bulat ada 5. Yang pertama itu ada yang kita kenal dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya, kemudian ke bilangan bulat positif, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan mengenal bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dimulainya dari angka 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan genap. Kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu 2, 4, 6, 8. Kalau dilanjutkan nih 10, 12, 14, dan seterusnya. Pokoknya bilangan genap itu adalah bilangan yang akan habis kalau dibagi 2. Kemudian yang keempat adalah bilangan ganjil. Nah, kalau yang ganjil itu bilangan yang tidak habis kalau dibagi 2, alias ada sisa, ada koma-komanya. Itu disebut dengan bilangan ganjil. 1 dibagi 2 berapa? 0,5 ya. Nah, ada koma-komanya. Oh, berarti itu termasuk ke dalam bilangan ganjil. Kemudian 3 dibagi 2, hasilnya 1,5. 5 bagi 2, 2,5. Nah, semuanya tidak habis dibagi 2, jadi disebut dengan bilangan ganjil. Nah, yang kelima ada bilangan prima. Kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu bilangannya sendiri gitu ya. Contoh kayak gini. 3. Kalau 3 itu bisa dibagi sama berapa aja? 3 dibagi 1 bisa ya? 3. Kemudian 3 dibagi 3 1. Nah, jadi kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya itu sendiri. Contoh lagi, angka 18, angka prima bukan? 18 bisa dibagi sama apa aja? Kalau dibagi 1 bisa tentu ya 18. 18 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, hasilnya 9. 18 dibagi 3 bisa? Bisa juga ya, hasilnya 6. Kemudian bagi 6 hasilnya 3. Dibagi 9 hasilnya 2. Bagi 18 bagi 18 1. Jadi kalau 18 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh banyak pembagi. Bisa oleh angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 9 gitu ya. Nah, karena dapat dibagi oleh banyak bilangan, maka tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kalau yang prima itu sekali lagi tadi hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangannya sendiri. Satu lagi deh, kalau angka 23 gimana? Angka 23 termasuk ke dalam bilangan prima karena hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 23 saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham nih tentang bilangan bulat. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan juga kita akan belajar tentang 5 jenis. Yang pertama ada pecahan biasa. Ini yang sering kita temui ya, 2/3, 1/2 misal, atau 10/20 dan lain-lain. Pokoknya bentuknya ada atas, ada bawah ya, ada pembilang, ada penyebut. Kemudian yang kedua itu pecahan campuran. Nah, kalau campuran bentuknya itu adalah ada angka nih, ada angka di depan pecahannya, kemudian baru pecahan 1, 2/5. Bisa aja yang lain, misal 10, 5/5
Misalnya pokoknya bentuknya kayak gini nih. Jadi ada angka di depan pecahan. Yang ketiga, jenis ketiga ada pecahan desimal. Kalau desimal itu tandanya ada koma-koma. Misal 10,9, 7,8, ya 4,6 dan lain-lain. Itu disebut dengan pecahan desimal yang memuat koma, ya. Yang keempat ada pecahan persen. Kalau persen itu adalah pecahan yang pembaginya adalah 100. 25% ini artinya adalah 25 dibagi 100. Misal lagi ya, misal 50%. Oh, berarti artinya 50 dibagi 100. Pokoknya yang pecahan persen itu yang pembaginya adalah 100. Yang terakhir ada pecahan per mil. Nah, kalau per mil itu nulisnya kayak gini ya. Misal contoh nih 20 per mil. 0 di atas, di bawah juga 0. Nah, ini artinya si 20 ini dibagi dengan 1000. Kalau persen tadi 100, kalau per mil 1000 gitu. Gimana nih? Sudah mulai paham ya tentang jenis-jenis bilangan bulat dan bilangan pecahan? Oke, mungkin untuk materi sampai di sini dulu aja. Ibu gak akan banyak-banyak ya. Ingat, tugas kalian adalah mencatat, memahami, dan mengerjakan evaluasi yang ibu kasih ya. Nanti setelah ini ibu kasih linknya. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.